Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sahabat dakwah Jambi yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan yang berbahagia ini. Masih kita berada di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung 10 hari di awal Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan khusyuk, dapat mengisinya dengan amalan ibadah hingga akhir Ramadan kita mendapatkan predikat yang dijanjikan oleh Allah, yaitu predikat takwa. Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran, sebagaimana Allah kabarkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari sini dapat kita mengambil sebuah pelajaran bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Petunjuk artinya di dalamnya mengandung berbagai aturan, berbagai pedoman yang dapat kita jadikan sebagai rujukan, sebagai pegangan dalam menjalani hidup ini, agar kita bisa selamat hidup di dunia, terlebih nanti kehidupan di akhirat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Allah dalam Al-Quran sudah memberikan sebuah jaminan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lakhafidun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran dan akulah yang menjaganya. Ini artinya bahwa Allah menjamin bahwa Al-Quran itu akan terjaga. Tapi bagaimana Allah memberikan sebuah jaminan itu diwujudkan dalam kehidupan kita, yaitu dengan memahamkan kepada setiap generasi untuk memahami dan menjalankan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu di bulan yang penuh barakah ini, marilah kita jadikan Ramadan sebagai bulan untuk menjaga Al-Quran. Nah, bagaimana caranya? Adalah kita senantiasa memuliakannya dengan membacanya, memahaminya, dan tentu dengan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang dalam Al-Quran. Salah satu contoh daripada perintah yang harus kita jalankan adalah seperti saat ini kita diperintahkan untuk menjalankan saum Ramadan. Sudah sangat sering kita dengarkan perintah untuk menjalankan ibadah puasa sebagaimana disampaikan oleh para da'i, disampaikan oleh para ustadz tentang perintah daripada menjalankan saum Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kuperintahkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana kuperintahkan kepada umat sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa di sini adalah merupakan sebuah momentum yang penting bagi kaum muslimin. Sebuah mutiara yang harus ada di dalam diri kita. Salah satu daripada ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa berusaha untuk menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya serta mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati.
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita menjalankan ibadah puasa dan juga menjadikan puasa ini sebagai sarana untuk menjaga Al-Quran. Nah, oleh karena itu, selain perintah puasa, ada perintah-perintah lain yang tidak boleh diabaikan. Kita diperintahkan untuk membayar zakat. Kita diperintahkan untuk sholat. Kita diperintahkan oleh Allah juga untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan riba. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa akhalallahu bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Juga Allah melarang perbuatan zina. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fakhisata wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Nah, oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kami ingin mengajak kepada kita semua, kepada saya pribadi, mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian orang yang menjaga Al-Quran, yaitu dengan memahami, dengan mentadaburi, dengan membacanya, dan mengamalkan setiap yang diperintahkan. Tidak kalah pentingnya bahwa Al-Quran di sini sebagai petunjuk bagi manusia, tidak hanya mengatur urusan pribadi, tetapi juga Al-Quran mengatur urusan-urusan yang sifatnya kolektif. Oleh karena itu, setiap kehidupan kita tidak akan bisa lepas dari kehidupan sosial yang mana di dalamnya dibutuhkan aturan. Dan dalam hal ini Allah sudah memberikan sebuah isyarat kepada kita. Dalam surat Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Maka putuskanlah segala urusan bima anzalallah, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah pada kalian. Wala tattabi ahwa'ahum, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Artinya mengikuti cara hidup selain Islam. Ini yang tidak dibolehkan. Amma ja'aka minal haq, dan kemudian mengabaikan apa yang telah diturunkan oleh Allah, atau meninggalkan apa yang telah diturunkan oleh Allah menjadi pedoman hidup kita. Nah, oleh karena itu, esensi daripada menjaga Al-Quran adalah bagaimana kita memahami dan mengamalkan semua perintah yang ada di dalamnya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa terikat dengan aturan Allah, sebagaimana sudah Allah cantumkan di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu, sebagai penutup, marilah kita sama-sama mengisi Ramadan ini dengan amal-amal soleh yang dapat mendekatkan kita kepada Allah. Dan yang terpenting lagi adalah menjaga Al-Quran dengan memahami dan mengamalkannya dalam setiap lini kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan sosial kita, dan bahkan kehidupan secara luas dalam skala kehidupan yang besar, yaitu kehidupan dalam bernegara. Di sana akan diatur bagaimana ekonominya, bagaimana politiknya, bagaimana pengelolaan sumber daya alamnya, bagaimana mengatur pemerintahannya, bagaimana cara untuk menentukan hukum satu hal. Nah, disitulah kita tidak lain harus merujuk kepada Al-Quran agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ini menjadi suatu tugas kita bersama untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang akan menyelamatkan manusia untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kelak. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tidak lama umur kita, sebentar umur kita. Nah, oleh karena itu, yang sebentar ini, marilah setiap nafas kita jadikan amal soleh. Kita lakukan yang membuat Allah ridho, dan kita tinggalkan yang membuat Allah murka. Itulah sesungguhnya esensi daripada menjaga Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman yang tidak akan pernah lapuk, tidak akan lekang kena panas, tidak akan lapuk terkena hujan. Sampai akhir hayat kita jadikan Al-Quran di dalam dada kita. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir bagi umat manusia hidup
yang tidak diatur dengan aturan Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita menjadi bagian orang yang memperjuangkan diterapkannya Al-Quran di muka bumi. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu